Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rutinitas Minggu pagi Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasiin, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati para orang tua daripada orang tua saya yang tidak saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai bukti syukur kita kepada nikmat Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melangkahkan kaki kita yang jauhnya, yang dekatnya dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban kita, yaitu untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi ini kita diaku sebagai umat Nabi, diaku sebagai umat Rasul. Mudah-mudahan harapan kita satu-satunya, ya, kalau kita untuk mengukur amal ibadah kita mah gak bakalan jauh, tapi yang satu kita harapkan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa selamat daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin, kita buka pengajian kita, yaitu halaman 6 baris 10 dari bawah. Yaitu waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana wa dhumuhum fi al-dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ija taraka, apabila meninggalkan ar-rajulu, salah seorang, fariyadatan wahidatan, kepada satu keparduan, muta'ammidan, dengan sengaja, kutiba, maka ditulis, ismuhu, namanya itu wahid, namanya itu rajul, ala babin nari, di atas pintu neraka, fulanun, si fulan, la budda, mesti, lahu, bagi si fulan, min duhulihi, daripada masuknya itu si fulan, an-nara, ke dalam api neraka. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Abbas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, bacalah oleh kalian semua, Allahumma la tada fina syaqiyan wala mahruman. Allahumma ya Allah, la tada, jangan tinggalkan engkau, fina, daripada diri kami, syaqiyan, yang celaka, wala mahruman, dan janganlah tinggalkan engkau, mahruman, yang diharamkan. Summa qala, kemudian Nabi berkata, atadruna, apakah kalian tahu, man, siapa, asyaqiyu, yang celaka, al-mahrumu, yang diharamkan. Qalu, maka menjawab sahabat, la ya Rasulullah, tidak mengetahui ya Rasulullah. Qala, maka berkata Nabi, asyaqiyu, adapun yang celaka, al-mahrumu, yang diharamkan, tarikus sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat, li'annahu, sesungguhnya yang meninggalkan sholat, la hajja, tidak ada bagian, lahu, baginya, fil islami, di dalam Islam. Hadirin, mari kita simak penjelasan hadis yang baru saja kita baca. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu keterangan pada minggu yang lalu, di mana
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasul tidak henti-henti, tidak putus-putus, selalu mewasiatkan kepada umatnya agar umatnya jangan sampai lagi hidupnya meninggalkan sholat. Ini saking sayangnya Nabi kepada umatnya, jangan sampai ada di antara salah satu umatnya Nabi meninggalkan sholat. Bahkan Nabi merasa kasihan apabila nanti ada salah satu daripada umat baginda Rasul yang masuk ke dalam neraka gara-gara meninggalkan sholat. Sampai kata Ibnu Abbas, kata Anas bin Malik, perkataan Nabi itu tidak henti-henti sampai Nabi itu wafat. Sampai Nabi wafat wasiat kepada umatnya agar umatnya jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Di sini menjadikan satu pelajaran kepada kita, bahwa kita juga sebagai orang tua jangan sampai kita bosan-bosan untuk memerintahkan, untuk mewasiatkan kepada anak-anak kita tentang sholat. Bahkan dalam hadis Nabi, adimu auladakum bis sholat. Dan hadis lain, murru sibyanakum bis sholat. Kata Nabi, ajarkan anak-anak kamu untuk sholat, dan perintahkanlah anak-anak kamu untuk sholat. Kenapa? Karena kalau umpama ada salah satu di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat, kemudian kita tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengajarkan kepada anaknya, ini akan menjadi satu akan menjadi satu tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Gitu. Jadi kita walaupun sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan anak kita ini udah sholat apa belum, gitu. Nah, kadang-kadang sekarang bukan begitu. Kebanyakan orang tua itu kadang-kadang menawarkan anak itu biasanya, nah, udah makan apa belum? Ya, itu. Jadi yang ditawarkan itu makan, bukan sholat. Ya, bukan sholat. Nah, makanya pantas di dalam Al-Quran itu nanti di akhir zaman itu orang akan banyak melalaikan sholat yang 5 waktu. Allah sholat akan banyak nanti di akhir zaman orang-orang melalaikan sholat, bahkan akan diganti ini penghuni dunia ini dengan kebanyakan orang-orang yang melalaikan sholat. Contoh aja sekarang, ya. Saya kalau umpama ngantar sekolah, kalau jemput sekolah anak-anak, ya, itu kalau mau saya jemput sekolah anak-anak itu pasnya pas waktu Johor, Sedangkan itu anak-anak yang masuk siang itu setengah 12 sudah masuk sekolah. Saya pikir berapa ratus anak itu yang masuk siang, yang meninggalkan sholat zuhur, ya. Berapa ratus orang itu, ya. Itu orang anak-anak yang meninggalkan sholat zuhur. Saking ketakutannya ini anak ketika sekolah, lebih baik dia korbankan
sholatnya ketimbang dia takut ketinggalan masuk sekolah. Masya Allah. Terus kepikiran gitu, Masya Allah ini baru azan udah pada datang, ya udah datang. Ya mau kagak mau, emang peraturan dia. Ya. Emang kagak mau tahu, emang peraturan dia. Gitu. Jadi kita itu udah hampir kalah, ya, dengan peraturan, dengan undang-undang mereka yang dibikin agar generasi-generasi sekarang itu Allah sholat. Banyak yang meninggalkan sholat, pulang sekolah setengah 6. Coba ya, asar berarti wawalan, ya wawalan, ya wawalan, nah gitu. Nah ini kalau umpama tidak ada kalimat perkataan kita sebagai orang tua untuk menasihati anak kita, ini nanti akan tanggung jawab kita di hadapan Allah, gitu. Tapi kalau umpama kita sudah memerintahkan kepada anak kita untuk sholat, tapi memang karena anaknya kita bandel, kagak mau suruh sholat, ya, itu emang bawaannya kali, ya, bawaannya begitu emang tuh. Tergantung, ada peribahasa kan, buah jatuh kagak jauh dari pohonnya, gitu. Emang begitu bawaannya kali, ya. Insya Allah kalau umpama orang tuanya rajin mah insya Allah ada dikit-dikit dah, ya sinar-sinar ke anak, gitu. Ya kan anak sekarang kan lihat orang tuanya, gitu kan, bisa aja nyuruh sholat, bapaknya kata sholat kan begitu, ya dibalikin sekarang. Nah, ya kali kalau umpama kita udah menyuruh sama anak kita, itu kita sudah bebas tanggungan di hadapan Allah. Ya. Tapi ketika kita membiarkan anak kita tidak sholat, itu akan menjadi beban kita nanti di hadapan Allah. Ya. Satu. Yang kedua, keuntungannya di ketika kita punya anak belum nyampe balik, sudah rajin dia sholatnya, ya, sudah rajin dia belajar sholatnya, padahal dia belum mencapai usia balik. Pahala anak sholat tersebut akan menjadikan satu tambahan kebaikan untuk orang tuanya. Untungnya di situ. Ya, kalau kita punya anak belum nyampe balik udah rajin sholatnya, ya, gak ketinggalan, itu akan menambah kebaikan orang tuanya. Sebab kan kalau usia balik laki itu umurnya 15 tahun, 10 tahun udah rajin sholat tanpa disuruh, ya, gitu. Emang orang tuanya rajin kali, ya, itu. Ini kadang-kadang kan anak yang malas, kadang-kadang bagaimana orang tuanya. Tapi ada juga anaknya rajin, orang tuanya malas, ada yang begitu. Ya, mungkin keturunan dari emaknya, mungkin ada emaknya kan rajin, ya. Emaknya malas, makanya malas. Hidayah dari Allah sebagai pelajaran untuk orang tuanya. Kenapa? Biar orang tuanya mau anak aja rajin. Masa orang tuanya gak rajin, gitu. Maka dalam hadis tadi, mulu sibyanakum, perintahlah anak kalian untuk sholat. Ijabah sab'a sana, apabila anak ini sudah umur 7 tahun, di 7 tahun itu sudah diperintahkan sholat. Kata Nabi, ketika dia usia 10 tahun meninggalkan sholat, ibu pukul. Anak 10 tahun kagak sholat, pukul. Dan kita orang tua udah 8 tahun kagak sholat, pukulnya pakai apaan? Ya, itu. Ya, pukulnya ada secara untuk apa? Litakdim, untuk mendidik, ya, untuk mendidik. Nah gitu. Jadi Nabi tidak bosan-bosan. Nabi selalu berwasiat kepada umatnya agar umatnya jangan sampai meninggalkan sholat dalam satu waktu. Gitu. Maka di sini nih, misalnya hadis nyambung nih. Kata baginda Rasul, di mana Rasulullah bersabda, "Ija tarakar rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan
muta'ammidan, kata kutiba ismuhu ala babin nari fulanun la budda lahu min dulihi an-nar. Kata baginda Rasul, ija tarakar rajul, apabila ada salah seorang meninggalkan satu kewajiban, satu fardu, ya, fardu wajib, fardu itu juga, ya. Fardu adalah wajib, wajib adalah fardu, cuma beda kalimatnya aja, ya. Maknanya sama. Itu disebut dengan kalimatul mustarak. Kalimat mustarak itu beda lafaz satu makna. Fardu wajibun, fardu. Ya, kalimatnya kalimat mustarak. Ya, beda apa? Beda lafaz tapi satu makna. Apa kata Nabi? Apabila salah seorang meninggalkan satu kewajiban, satu fardu muta'ammidan dengan sengaja. Ini kira-kira yang wajib itu apa itu? Satu, sholat wajib, ya. Yang kedua yang wajib itu apa? Puasa. Kemudian zakat. Kemudian apa lagi? Sholat, puasa, zakat, pergi haji. Itu yang wajib. Haji. Kata Nabi, siapa orang yang meninggalkan satu kewajiban, baik itu dia meninggalkan sholatnya, baik itu dia meninggalkan puasanya di ketika datang Ramadan, ataupun umpama dia meninggalkan zakat bagi orang yang kaya, ataupun dia tidak berangkat haji bagi orang yang mampu, apa kata Nabi? Kutiba ismuhu ala babin nar, maka akan ditulis namanya itu di pintu neraka. Fulanun la budda lahu min duhulihi an-nar. Si anu, ya, si fulan mesti baginya itu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi di pintu neraka itu ada nama itu. Si anu enggak ada, ya. Si fulan. Di situ ada namanya, ya. Ada namanya untuk menjadi penghuni neraka apabila meninggalkan satu kewajiban. Di antaranya adalah meninggalkan sholat muta'ammidan, ya. Muta'ammidan itu sengaja, nggak ada alasan apa-apa. Datang zuhur santai, ya, kagak terpanggil. Datang azan asar nyantai aja. Jadi hatinya itu tidak ada merasa terpanggil oleh Allah. Ya. Padahal kalau kita dengan azan itu hakikatnya itu panggilan Allah, cuma melalui orang. Jangan begini, loh aja juga si anu ngapain? Itu wasilah, pelantaran. Hakikatnya mah itu panggilan dari Allah, ya, seruan dari Allah mengingatkan kepada manusia sekarang itu waktunya waktu sholat. Itu, ya. Muta'ammidan, sengaja, tidak ada alasan, ya. Emang sengaja dia mah meninggalkan sholat, bukan karena uzur, bukan karena sakit, bukan karena apa, emang malas saja, ya, malas. Maka kata Nabi, orang tersebut nanti ada namanya di pintu neraka, fulanun bin fulan, harus menjadi penghuni neraka, ya, gitu. Jadi nama Islamnya itu cuma nama doang, ya. Islamnya cuma nama doang, tapi begitu ada perintah sholat tidak mau mengerjakan sholat. Nanti ada namanya, kata Nabi, ditulis di pintu neraka, si anu, si fulan harus menjadi penghuni neraka.
Tuh, ini kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, qulu, bacalah oleh kita semua. Mana Allahumma la tada' bina syakiyan wala mahruman. Nabi mengajarkan, bacalah oleh kalian ini doa yang isinya adalah kita minta dijaga oleh Allah. La tada' bina syakiyan, ya Allah, janganlah kami ini dibiarkan ya dalam golongan syakiyan mahruman, dalam golongan orang yang celaka. Kemudian wala mahruman, ya Allah, jagalah kami ini wala mahruman daripada orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ini isti'adzah kepada Allah, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, kepada kita, bahwa kita minta perlindungan dari Allah agar kita dijaga daripada orang-orang yang syakiyan mahruman. Nabi nanya sama sahabat, summa qala, kata Nabi, atadruna man syakiyun mahrum. Sahabat, apa kalian tahu itu apa asyakiyun al-mahrum? Kemudian sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasul, apa itu syakiyun mahrum. Maka Nabi menjawab, kata Nabi, yang disebut adalah golongan syakiyun mahrumun itu adalah tarikus sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini Nabi selalu berpesan, ya, selalu mewanti-wantikan jangan sampai, ya, jangan sampai di antara umatnya itu tarikus sholat. Kenapa? Karena kata Nabi, tarikus sholat li'annahu la haqqa lahu bil Islam. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak ada bagian, artinya udah tidak tergolong lagi sebagai orang Islam. Karena ada hadis, man taraka sholatan muta'ammidan ya faqad kafara ziharan. Siapa orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja, ya, dengan sengaja, faqad kafara, tuh didatangkan dengan waw qad ditahqiq, faqad kafara ziharan, maka nyata-nyata dia itu menjadi orang kafir, menjadi orang kafir. Meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, kata Nabi, faqad kafar ziharan. Ini orang udah menjadi nyata-nyata menjadi orang kafir, menjadi kafir, ya. Makanya jangan menyepelekan tentang masalah sholat, jangan sampai, ya. Kalau memang kita kagak doyan sholat, jangan suka menghinakan sholat, ya. Nah di sini ada penjelasan lain, ya. Ada penjelasan lain. Hadis ini yang bagaimana nih? Di ketika umpama orang meninggalkan sholat sampai jatuh kepada kekafiran, ya. Sampai jatuh kepada kekafiran. Orang yang meninggalkan sholat sampai jatuh kepada kekafiran, yaitu orang yang menganggap sepelenya itu sholat, udah nganggap sepelenya sholat, kemudian dia meyakini bahwa sholat itu sudah tidak wajib lagi sama dirinya. Lah sama udah bebas, ya, udah nggak sholat lagi, ya. Oh, sama udah bebas
sama saya? Dan buat apa itu sholat? Iya. Belum tentu orang sholat itu juga masuk surga. Belum tentu orang juga yang sholat itu akan selamat. Nah ini menyepelekan, ya. Jadi menyepelekan kewajiban sholat, meringankan hukum sholat. Maka ketika ada orang yang berkata semacam begitu, itu baru dikatakan kafarah ziharan. Tapi kalau umpama nih orang meninggalkan sholat tapi tidak, ya tidak menyepelekan hukum sholat, enggak, ya tidak menyepelekan hukum sholat, itu jatuhnya adalah orang fasik. Jatuhnya orang fasik, orang fasik. Tapi kalau umpama sudah menghinakan hukum sholat, padahal dia ngaku sebagai orang Islam, maka jatuh faqad kafara ziharan. Udah kagak sholat, udah begitu menghina hukum sholat, ya. Hukum sholat saya mah udah bebas, ya. Saya mah udah bebas, nggak sholat lagi, yo, ya. Hukum sholat sama saya udah nggak ada apa-apanya, menyepelekan hukum sholat. Nah gitu. Jadi ini merupakan satu, ya, peringatan kepada kita bahwa jelas-jelas sholat itu adalah merupakan satu kewajiban. Dan yang kedua, bahwa sholat itu adalah merupakan, kita udah tahu, sholat itu adalah tiangnya agama, ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau umpama sholat ini tiangnya agama, berarti hati-hati, jaga itu tiang itu, pelihara. Jangan sampai keropos, ya, jangan sampai rusak. Karena ketika rusaknya itu tiang, seperti umpama satu bangunan, kemudian tiangnya itu keropos, tiangnya itu rusak, sudah barang tentu itu bangunan akan roboh, akan runtuh. Begitu juga dengan sholat dalam diri kita, ya. Kalau sholatnya kita umpama nih kita sia-siakan, sholatnya nggak pernah kita jalankan, maka agama yang ada dalam diri kita itu akan roboh. Ketika agama kita roboh sebagai orang Islam, berarti kita menjadi golongan orang-orang kafir, ya. As-salatu imaduddin, paman aqomaha faqad aqomat din. Orang yang sholat itu seolah-olah dia mengkokohkan agamanya. Tapi kata Nabi, waman talaka, siapa orang yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, seolah-olah dia meruntuhkan agamanya dia itu sendiri, ya. Jadi penjelasannya, kalau agama kita, Islam kita nih yang ada dalam diri kita pengen kokoh, sholat, ya. Tapi kalau umpama agama Islam yang ada di kita pengen roboh, tinggalkan sholat. Gitu aja. Pilih antara dua. Pengen kokoh, sholat, ya. Pengen roboh, tinggalin itu sholat. Gitu, ya. Ingat, Islamnya mah gak bakal runtuh, ya. Kitanya yang runtuh. Islamnya mah enggak, karena Islamnya agama Allah, ya. Inna dina indallahil Islam. Jadi yang ada itu agama yang kita miliki akan rusak, akan roboh ketika kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Satu. Yang kedua, pesan dari Nabi, di mana sholat itu adalah awalu yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat, ya. Jadi amal yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah kata Rasul, yaitu tentang sholat kita. Fa'in sholat kullu amali wa in fasadat kullu amali. Jika sholat kita bagus, ya, insya Allah amal yang lainnya akan ngikutin. Tapi ketika sholat kita rusak, maka amal yang lain pun akan ngikut rusak. Ya, sholatnya jelek, sholatnya rusak, semuanya rusak kan. Zakatnya jadi rusak, sedekahnya jadi rusak,
umrohnya, hajinya, ya itu semuanya akan rusak gara-gara sholatnya jelek, rusak. Tapi insya Allah ketika sholatnya bagus, ya sholahan, insya Allah amal yang lainnya pun akan mengikuti bagus. Jadi pesan Nabi bahwa ingetin, ya sholat jangan sampai kita lupakan. Sesibuk apapun, ya sesibuk apapun, secapek apapun, ya jangan sampai itu sholat kita tinggalkan. Baik itu mau di rumah terserah, ya atau mau di mana, di pasar, kebetulan yang pedagang di pasar sholat, yang punya toko di warung sholat itu, atau umpama yang lebih bagusnya di masjid berjamaah, yang bagusnya di musola, silakan di mana aja, yang penting itu sholat jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, wasiatkan, perintahkan itu sholat untuk anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah ya dirimu dan keluargamu, diri kita, keluarga kita daripada ancaman api neraka. Nah, mudah-mudahan hadirin pengajian kita yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan juga mudah-mudahan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu semata-mata merupakan kebodohan dari diri saya. Ya, kita tutup dengan doa, tapi sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah dulu ya. Wabil khusus untuk almarhum al-maghfurah guru kita, ya, guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, diluaskan di alam kuburnya, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang lagi kurang sehat, ya baik sehat lahir, ya baik sakit batin, sakit lahir, ya kita selalu doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Wabil khusus ya, wabil khusus untuk orang tua saya yaitu Bapak Saiman, ya kita doakan, yang kurang sakit, yang lagi masih dirawat, ya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, ya angkat penyakitnya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu usalli ila ruhi abi sallallahu wa atikum min dar wa atikum min dar syafaati Rasulullah sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan li ruhihi wa jasadihi Saiman bin Fulan. Syahadatan wa afiatan wa salamatan wa barakatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan daimin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffihu majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.